Berbicaralah Engkau bagi kami sekalian. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu, dan kami semuanya juga. Roh Kudus bekerja untuk kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Kami memahami, percaya, yakin sampai kami melakukan firman-Mu, sehingga pertolongan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Segala pekerjaan yang tidak berasal dari Tuhan, apapun bentuk wujudnya, kami tolong usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bahagia dari Tuhan yang sudah memberikan pertolongan bagi kita untuk kita bisa ada pada saat siang hari ini. Kita bisa menikmati firman Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang diberikan bagi kita untuk bisa kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita betul-betul mengasihi, mencintai Tuhan. Tema yang ada pada saat hari ini, kita belajar dengan tema bertekad untuk mencari Tuhan. Bertekad dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah suatu kebulatan. Jadi apa tekad kita hari-hari ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, baik yang di rumah, memiliki tekad A, B, C, D, E, F dan sampai Z. Tapi itu semua adalah tekad yang belum betul-betul dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu suatu tekad supaya saya dan saudara ini betul-betul bertekad, betul-betul membulatkan hati kita untuk benar-benar mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi perlu tekad, ya. Namanya suatu ketekatan, kebulatan, usaha untuk betul-betul kita mencari Tuhan. Kita akan lihat dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11, ya. Saya melihat suatu tokoh dalam Alkitab yang mungkin ini jarang untuk kita dengar dan mungkin baru pertama kali kita dengar, tetapi saya mengajak kita sekalian untuk belajar dari pribadi seorang imam yang bernama Esra. Esra ini adalah imam diaspora, ya. Kita sudah sama-sama tahu arti diaspora itu adalah perantau, orang yang meninggalkan tanah kelahiran untuk pergi ke negara lain, ya. Jadi dia seorang imam diaspora yang meninggalkan tanah kelahirannya, ya, dia merantau meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke tanah yang lain, dan pada akhirnya kemudian ia menjadi imam, seorang imam di Israel, ya. Dan Esra ini, ya, saya sedikit ceritakan, dan Esra ini merupakan pemimpin, ya, pemimpin yang ketiga, tahap ketiga yang membawa Israel, Yehuda pulang dari Babel ke tanah Yerusalem, ya. Jadi dia adalah pemimpin yang membawa, pemimpin ketiga yang membawa bangsa Israel, bangsa Yehuda keluar dari Babel untuk mereka kembali ke tanah Yerusalem, ya. Babel itu adalah tempat pembuangan, ya. Jadi bangsa Yehuda selama 70 tahun, ya, bangsa Yehuda, bangsa Israel itu, Alkitab mencatat mereka dibuang Tuhan ke Babel, ya. Jadi Esra ini adalah pemimpin ketiga yang membawa bangsa Israel keluar dari Babel ke tanah Yerusalem, ya. Jadi ingat saudara, jadi mereka dibuang oleh Tuhan dari ke Babel karena mereka melanggar firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita dibuang Tuhan karena kita melanggar firman Tuhan. Bisa loh Tuhan membuang. Jadi Alkitab mencatat bangsa Israel ini dibuang oleh Tuhan ke Babel karena mereka, bangsa Israel ini, mereka ini melanggar ketetapan dan melanggar firman Tuhan. Jadi jangan sampai karena kekerasan hati kita Tuhan bisa buang kita, ya, selama 70 tahun. Jadi Esra ini pemimpin ketiga. Kalau pemimpin pertama dan kedua dan ketiga, Esra pemimpin ketiga. Kalau pemimpin pertama yang membawa mereka pulang ke Yerusalem ini, mereka hanya membangun tentang soal politik, keuangan dan sebagainya. Tetapi di bawah naungan Esra yang membawa Israel keluar dari Babel, Esra ini mengajar, mendidik bangsa Israel untuk mereka mencari Tuhan. Jadi 70 tahun mereka dibuang ke Babel, Esra ini dipakai untuk membawa Israel kembali pulang ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem. Dan Esra ini adalah nabi yang pada masa itu dia ikut dalam suatu pembuangan itu. Jadi namanya dibuang, ya, dijajah, itu adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh dengan penderitaan bagi Israel, bagi Esra.
Jadi namanya dijajah itu, saudara, itu masa yang sukar, masa yang penuh penderitaan. Tetapi makanya saya katakan, tetapi Ezra ini sekalipun ia berada pada masa yang sukar itu, ia tetap senantiasa bertekad untuk mencari Tuhan. Dia tetap bertekad untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sekalipun dia di dalam penuh dengan penderitaan, penuh dengan masa-masa yang sukar. Ya, dia tetap bertekad untuk mencari Tuhan. Kita cek diri kita. Saat kita dalam masa yang senang saja tidak mau mencari Tuhan, nihil, mustahil. Tidak mungkin dalam masa yang sukar kita bisa ada tekad untuk mencari Tuhan. Tapi saya belajar dari pribadi Ezra ini, saya baca, itu nanti saudara baca dalam Ezra pasal 1 itu. Ya, dia dipakai untuk membawa Israel keluar dari Babel ke Yerusalem. Dan saya melihat sekalipun dia dalam masa yang sukar, sekalipun penuh dengan penderitaan, namanya dalam pembuangan, namanya dalam penjajahan, dia tetap ada suatu usaha, ada suatu tekad, ada suatu kebulatan hatinya. Dia tidak mau menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi dibutuhkan suatu usaha, saudara, untuk kita selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. 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 Ini ada usaha. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu suatu usaha. Dan saya belajar, kita akan memperhatikan siang ini apa ciri-ciri. Saudara katakan, oh Pak, ya saya dekat dengan Tuhan, oh saya ada kebulatan, saya mencari Tuhan, saya mencintai Tuhan. Tapi Alkitab tidak bisa dibohongi. Kita lihat apa ciri-ciri, apa tanda-tanda orang yang bertekad untuk mencari Tuhan. Ya, kita belajar dari karakter Ezra. Sekalipun di masa pembuangan, sekalipun 70 tahun mereka dalam masa kesukaran, tapi ada satu sosok, yaitu imam diaspora, itulah Ezra, yang diangkat menjadi imam Israel. Dalam situasi kondisi yang ada itu, dia tidak mau terpengaruhi oleh keadaan, tapi dia tetap memiliki tekad, memiliki kecintaan, memiliki suatu kebulatan hatinya untuk dia mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Seringkali kita manusia segelintir masalah persoalan yang diizinkan Tuhan untuk kita alami, tapi tekad kita, kebulatan kita seringkali tidak sungguh-sungguh lagi kita mencari Tuhan. Ya, seringkali. Ya, sedangkan dalam masalah tidak sukar saja kita tidak mau mencari Tuhan, apalagi dalam masalah yang diizinkan sukar, diizinkan dalam penderitaan. Kita belajar dari Ezra. Kenapa Ezra itu betul-betul apa ciri-ciri, tanda-tanda orang yang bertekad mencari Tuhan. Dan ini tidak bisa dikelabui. Kita lihat dalam Ezra, ya, kita perhatikan Ezra pasal yang ke-7, ya, apa ciri-ciri tanda kehidupan orang yang bertekad untuk mencari Tuhan. Ezra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10, ya. Jadi kalau saudara katakan, oh Pak, saya ini mencari Tuhan Pak, oh saya ini mempunyai tekad Pak, oh saya ini mendekatkan diri kepada Tuhan, saya cinta dengan Tuhan. Tapi kita akan perhatikan apa ciri tanda praktek orang sehari-hari yang dia memiliki tekad, ya, ada suatu kebulatan, ada suatu kecintaan untuk dia dekat dengan Tuhan, ya. Dan kita belajar dari karakter Ezra. Ini perlu kita tiru, saudara. Begitu saya membaca ini semalam, betul-betul ini suatu kecintaan Ezra yang dia tidak terpengaruh oleh karena keadaan. Kita lihat Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11, ya. Ini ciri pertama. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi apa ciri, tanda praktek jika saya dan saudara itu betul-betul ada suatu tekad, kebulatan hati untuk mencari Tuhan? Yang pertama, yaitu suka meneliti firman Tuhan. Amin. Suka membaca firman Tuhan, ya. Suka meneliti, mentaati firman Tuhan. Suka meneliti apa? Firmankah? Atau up to date kejadian sekarang? Kalau saudara tidak suka meneliti firman, nol, nihil, nonsen. Tidak mungkin engkau ada kecintaan, tekad untuk mencintai Tuhan, nihil. Sedangkan ada waktu saja kita tidak ada himpitan, kita tidak suka meneliti firman, apalagi tidak ada penderitaan. Sudah dipastikan hidup kita itu
tidak mungkin cinta dengan Tuhan. Kalau saudara cinta dengan Tuhan, maka ada kecintaan untuk meneliti, membaca firman Tuhan. Amin. Amin ini. Ini yang dilihat dan yang kita akan perhatikan dari Ezra. Sebab apa? Sebab Ezra itu dia suka mencintai, dia meneliti, rohnya tidak padam, dia tidak kendor untuk tetap dia menyala-nyala, dia tetap meneliti, membaca firman Tuhan. Gak usah jawab, coba tanya diri kita masing-masing. Satu hari berapa pasal yang kita baca akan firman? Ezra dia bertekad untuk dia betul-betul meneliti, memahami firman Tuhan. Orang yang bertekad dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, praktek tanda pertama, dia suka meneliti akan firman Tuhan. Dia suka meneliti kebenaran-kebenaran Allah. Rohnya tidak padam sehingga dia ada kekuatan, tidak mudah goyah. Amin. Ini belajar kita mulai hari ini ya. Belajar itu suatu tekad kan, bulat kan. Wah, enggak bisa 2 pasal, 1 pasal dulu. Yang penting aku bisa membaca firman-Mu Tuhan. Ya, enggak bisa 5 pasal, 2 pasal. Enggak lama kok. Inilah orang yang suka meneliti firman. Yang kedua kita perhatikan, ya setelah dia teliti firman Tuhan, apa ciri orang yang betul-betul tekadnya ya bulat untuk mencari Tuhan. Ya kita lihat ya dalam Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 kita akan baca. Ezra pasal 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Jadi orang yang bertekad mencari Tuhan, selain dia suka membaca firman Tuhan, dia tidak hanya mentok sampai di sini menjadi teolog ya. Tetapi setelah dia baca firman Tuhan itu, maka setelah dia dengar firman itu, maka dia ada kesukaan, kecintaan untuk melakukan firman itu. Untuk melakukan firman. Amin. Tidak suka hanya mendengar, tetapi dia sampai betul-betul menjadi pelaku firman. Karena di saat dia melakukan firman itu, maka di situ ada jawaban. Amin. Bukan hanya pendengar. Ya kita lihat dulu. Saya teringat ayat ini, Yakobus pasal 1. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 mungkin. Ya, dia tidak hanya suka mendengar, tapi dia suka sampai melakukan firman itu ya. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Jadi ini, dia tidak hanya suka mendengar membaca firman, tetapi firman itu betul-betul dikerjakan, betul-betul dilakukan. Ya. Yakobus 1 ayat 2, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kenapa kita harus sampai melakukan firman? Kenapa kita tidak boleh hanya mendengar? Kenapa kita tidak boleh hanya membaca? Sebab jika tidak demikian, maka kamu menipu diri sendiri. Ya, kalau penipu itu sama dengan pemecah belah. Ya, pemecah belah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipu itu pemecah belah. Jadi sebenarnya kenapa banyak orang terpecah belah? Kenapa orang banyak tercerai-berai? Karena dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya, tidak hanya sebatas sampai mendengar, sebatas sampai membaca, tapi betul-betul dia mau melakukan firman Tuhan. Tidak ada orang yang lebih jahat di dunia ini daripada dia menipu diri sendiri. Jadi saat saudara mendengar firman, saudara membaca firman, berusaha untuk melakukan firman yang saudara dengar dan saudara baca, supaya tidak jadi apa? Penipu. Ya, jangan sampai kita menjadi penipu. Kenapa? Kita hanya dengar, setelah membaca, mendengar, maka suatu usaha untuk lakukan firman itu. Sebab firman itu di atas segala-galanya. Amin. Firman itu yang terutama dan yang paling utama. Sebab apapun yang saudara miliki dalam dunia ini, tanpa firman itu bagaikan nol besar. Jika hidupmu tanpa firman, sekalipun engkau mempunyai segalanya, itu nol. Maka kalau ada firman dalam hidupmu, oh Pak, saya mempunyai pekerjaan bagus, oh istri saya cantik, saya punya harta, tapi tanpa firman itu nol di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada firman di atas segalanya, nilai firman itu sama dengan 1, maka yang nol ini menjadi
berarti. Amin. Pekerjaan nol tanpa firman. Harta nol tanpa firman. Jabatan nol tanpa firman. Kepintaranmu nol tanpa firman. Tapi kalau ada firman, ini salah satu yang terutama, maka yang nol tadi ini menjadi berarti. Lihat orang yang hidupnya tanpa firman, yang tidak melakukan firman, nol sekalipun punya harta. Orang yang hidupnya tanpa firman, sekalipun dia punya semuanya, tapi tidak ada firman, ini tadi tidak ada artinya. Tapi kalau ada firman, yang nol tadi, pekerjaan akan menjadi berarti, kepintaran akan menjadi berarti. Tinggal isi nol-nolnya di belakang, ada artinya. Itulah kalau orang yang suka melakukan firman. Itulah tanda orang yang bertekad untuk mencari Tuhan. Maka firman itu sanggup menciptakan semuanya. Tuhan kan berfirman kan, jadilah terang, jadilah ini, jadi ini. Semua diciptakan Tuhan oleh karena firman-Nya, tidak dengan yang lain. Yang ketiga, apa ciri tanda orang yang bertekad mencari Tuhan? Ayo, Esra pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kita lihat Esra pasal yang ke-8 ya, ayat yang ke-22 ya. Aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Perhatikan, di pasal sebelumnya Raja Persia memberikan kebebasan, fasilitas kerajaan ya, iring-iringan kepada Esra supaya mereka sampai di Yerusalem, diberikan fasilitas itu. Ya kalau sekarang kita katakan pas pampres lah, dikasih fasilitas supaya aman, supaya tidak ada terjadi apa-apa. Ya silakan bawa ini pengawal-pengawalku. Itu di pasal sebelumnya. Jadi Esra dikasih wewenang, namanya fasilitas raja. Enak saudaraku, oh enak sekali, bangga sekali, bahagia sekali, namanya dapat fasilitas. Ya tapi lihat ini, karena aku malu meminta, sudah dikasih tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami yang melindungi kami dari semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasanya, murkanya menimpa semua orang-orang yang meninggalkan Dia. Jadi apa ciri ketiga, tanda ketiga orang yang bertekad untuk mencari Tuhan? Ada kebulatan untuk mencari Tuhan. Dia tidak mengandalkan apa-apa yang ada dalam dunia, tapi jelas dia mengatakan dia mengandalkan Tuhan. Amin. Ini orang yang betul-betul mencari Tuhan. Tidak salah saudara punya pekerjaan, tetapi jangan andalkan itu semua, andalkan Tuhan. Kan Ezra itu sekalipun diberikan wewenang, oh aku malu mengandalkan itu, tapi ada tangan yang kuat. Itulah tangan Tuhan yang memberikan kebebasan. Orang yang bertekad mencari Tuhan itu, dia justru sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Sekalipun Esra diberikan wewenang, suatu otoritas untuk dia memakai fasilitas raja, tapi dia merasa malu. Perhatikan, malu dia mengandalkan itu. Kan dikatakan malu aku. Justru yang sudah ada saja mau dipakai malu, apalagi yang tidak ada, saudaraku. Kenapa kita harus tidak lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Kan malu tadi, aku malu. Amin. Malu dia. Kita harus malu kalau kita mengandalkan apa-apa yang ada dalam dunia. Amin. Malu. Jangan bangga. Oh ini. Jangan bangga. Malu kita mengandalkan apa-apa yang ada dalam dunia, fasilitas-fasilitas yang ada, kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Kita malu mengandalkan semuanya. Kita akan lihat apa jaminan, apa hasil kalau kita betul-betul mencari Tuhan. Ya, kita lihat Esra pasal yang ke-7. Ini bagian terakhir. Kalau kita sudah betul-betul mencari Tuhan dengan 3 ciri tanda tadi, bertekad meneliti firman, mau melakukan firman, dan betul-betul berserah sepenuh kepada Tuhan, tidak mengandalkan apa-apa yang ada dalam dunia ini. Simpel 3 poin ini. Ya, suka meneliti firman, baca firman, dengar firman, sesudah dengar baca, lakukan firman. Dan yang ketiga, kalau orang sudah melakukan firman, dia tidak sulit untuk berserah kepada Tuhan. Kenapa saya dan saudara sulit berserah kepada Tuhan? Karena apa? Firman itu tidak kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita tidak sulit berserah kepada Tuhan. Apa jaminan bagi orang
yang berserah kepada Tuhan. Tuhan menjamin. Kita lihat dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ya. Esra pasal 7 ayat ke-6. Kita akan lihat ini, ya. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkan. Yang saya bilang tadi, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jaminan, janji Tuhan bagi orang yang betul-betul mencari Tuhan. Tuhan akan sediakan perlindungan. Amin. Tuhan sediakan perlindungan. 1 Samuel pasal 20 ayat ketiga. Saudara baca di rumah. Daud, seorang raja, berkata, hanya satu langkah jarakku dengan maut. Itu dalam 1 Samuel 20 ayat ketiga. Daud seorang raja berkata, hanya satu langkahnya saudara jarak kita dengan maut. Apa yang Daud katakan? Hanya satu langkah jarakku dengan maut. Itu justru kita betul-betul bertekad mencari Tuhan. Sebab orang yang mencari Tuhan itu ada perlindungan Tuhan. Sebabnya apa? Miliki tekad. Kalau kita bertekad mencari Tuhan, jangan takut. Ada perlindungan Tuhan, ada jaminan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi orang yang mencari Dia. Amin. Amin. Saudara ngerti enggak? Amin. Amin. Saya tidak peduli saudara tolak atau terima ini. Yang penting tugas saya selesai. Ada perlindungan Tuhan. Yang terakhir kita lihat Esra pasal yang ke-7, ya. Esra pasal 7 ayat 14 loncat 19, ya. Esra pasal 7 ayat 14 sampai 19. Dua ayat lagi kita selesaikan. Lihat ini. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan menyelidiki mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak, emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel di tempat kediamanmu, ya, beserta segala perak emas dapat engkau yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel. Jadi inilah janji Tuhan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Diberikan segala perak emas yang akan kuperoleh. Tuhan yang menyiapkan semua keperluan hidup kita, amin. Tuhan yang siapkan. Jangan ragu saudaraku, kalau saudara betul-betul ada tekad, Tuhan yang siapkan, tepat waktunya Tuhan siapkan. Ini sudah jadi pengalaman saya, makanya saya katakan ini, ya. Siapkan itu kita, semua kebutuhan kita, amin. Bagaimana caranya? Sampai saat ini pun saya tidak tahu caranya. Yang penting alami aja dulu. Kalau saya dan saudara bertekad mencari Tuhan, Tuhan berikan itu, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar di depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.